Apakah benar benar suatu tim kuat tergantung pada satu orang? Mestinya enggak. Mestinya namanya di mendesain tim bola kan harus ada pelapis ya. Kalau mau bilang bahwa Paul Muster angin-anginan, saya kurang setuju. Oke. Tidak ada satupun pelatih di dunia yang ketika ditunjuk megang satu tim bahwa dia tidak mau membuat tuh tim semaksimal mungkin hasilnya. Tapi kan along the way pasti ada kendala-kendala yang muncul. Apakah itu kendala bisa diatasi atau tidak itu kan lain cerita. Apakah menurut Om Lano Persebaya punya peluang untuk juara? Ya, mohon maaf nih, tapi saya pesimis soal itu. Nah, kalau menurut saya lihat dari beberapa pertandingan di liga ya, lihat klasemen dan lihat juga calon tim lawan berikutnya, saya melihat bahwa ini bukan lagi rebutan 3 tim, enggak. Rebutan 2 tim aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam. bicara bola Pak Akmal. Kembali lagi Ferry Kodrat atau Verkot menemani saudara-saudaraku di seluruh tanah air pecinta sepak bola bersama podcast kita Bicara Bola Pak Akmal. Kembali kita akan bahas mengenai sepak bola nasional. Setelah Lebaran ini yang paling hit adalah membahas peluang juara untuk Liga Indonesia 2004-2025 di mana ada 3 tim yang sekarang sedang saling memburu artinya memburu gelar juara. Di posisi pertama pimpinan klasemen Persib Bandung dengan nilai 57, kemudian ada Dewa United di posisi kedua dengan nilai 49 dan Persebaya Surabaya di posisi ketiga dengan nilai 48. Persebaya sebenarnya punya peluang di urutan kedua kalau mereka kemarin tidak mengslet. Yang mau kita bahas sekarang adalah perjuangan Persebaya Surabaya untuk bisa bersaing dengan 2 klub di atasnya, yaitu Dewa United dan Persib Bandung. Sebagaimana diketahui ketika setelah Persebaya Surabaya dikalahkan Dewa United 2-0, seperti mendapat anugerah mereka bangkit dari kekalahan dan habis itu mereka berhasil memukul Persib Bandung 4-1, kemudian mengalahkan tuan rumah PSM Makassar 0-1 dan terakhir sebelum Lebaran mereka bermain imbang 1-1 melawan PSIS Semarang. Sebenarnya ini sangat disayangkan kalau Persebaya bisa meraih kemenangan, malah poin dia bisa 50, bisa peringkat kedua. Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Sekarang Persebaya di posisi ketiga dan bersama saya untuk membahas Persebaya adalah ex-CEO Persebaya Surabaya, kawan lama saya waktu itu di 2011, 2012 dia begitu gagah di stadion di Surabaya bersama Persebaya Surabayanya. Ada cancuknya ada kok. Bapak Lano Mahardika. Assalamualaikum Pak Lano. Waalaikumsalam. Selamat Idul Fitri Pak Lano. Mana batin ya? Mahar lebatin Pak Lano. Oke Pak Lano. Pak Lano 2011 jadi CEO Persebaya. 2011. Pak Lano ini sebagai kawan adalah orang yang visioner menurut saya. Orang yang mau mengubah sesuatu untuk kedepannya lebih baik. Ada ini nggak, cepet nggak? Mau ngasih nih nggak enak nih gue. Dan waktu itu Persebaya benar-benar menjadi momok di Indonesia karena Persebaya adalah tim yang melegenda dan Pak Lano berada di situ. Ketika Pak Lano berada di situ, Persebaya waktu itu ada beberapa pemain bintang Pak Lano ya. Bisa menghasilkan pemain bintang yang menurut saya menjadi kontribusi buat tim nasional. Ya. Seperti Andik ya, Andik, Taufik, terus si Randy ya. Randy. Waktu itu Persebaya ditangani oleh pelatih siapa tuh? Awalnya Aji Santoso. Itu pas yang ini waktu LPI yang nggak resmi kan Persebaya sempat memberontak sama PSSI. Yang akibat tragedi
Persik Kediri, Pelita Jaya, Persik Kediri apa? Sorry, Persebaya lawan siapa itu di Kediri, terus yang dikerjain Persebaya merasa dikerjain, jadi berontak ya. berontak keluar dari PSSI Iya, kan, terus ikut liga di luar PSSI yang bernama LPI, Iya. sehingga waktu itu sempat menamai dirinya Persebaya 1927. Iya. Karena waktu itu PSSI tiba-tiba membuat Persebaya abal-abal menurut saya ya, yang main di divisi utama tiba-tiba Iya. kayak gitu. Iya. Ya, saya akui mental Persebaya memang sesuai dengan jargonnya wani ya. Wani ya, mental Dan pejuang saya lah. pernah mengalami juga kewaniannya dari Persebaya ketika saya dikasih piala juara Oh iya, apa tuh? oleh Battle of apa? Bukan ya? iya oleh salah seorang pengurus teras Persebaya. Ya, saya masih ingat itu, saya dikasih piala dan waktu itu Persebaya menyerahkan kita piala karena Persebaya merasa tidak mau bermain karena takut sudah ada Oh, kecurangan, iya. sudah berhembus ada kecurangan. Iya, aku ingat. Iyalah inilah Persebaya. Biar gimana Persebaya tetap masuk dalam Hall of Fame history Indonesia sepak bola Indonesia ya. Pokoknya nggak ada bola Indonesia kalau kan Persebaya. Gak ada berani lah. Persebaya tuh kalau ibarat orang tuh dia ngelawan arus, ya enggak? Tapi dia begitu percaya diri dengan dia punya kekuatan. Ya kan? Palano, pada musim ini Persebaya punya kesempatan besar mengakhiri puasa gelar juara nih. Ya kan, puasa terakhir dia kan gelar juara tahun 2004. Ya kan di Liga Indonesia ya. Ya, liga resminya ya. Sebenarnya tahun ini sebenarnya sudah banyak yang memprediksi Persebaya 80% waktu itu ya bisa juara Liga Indonesia, tapi tiba-tiba kayak motor yang kehabisan bensin ya kan. Tengah musim tiba-tiba ngadat nih. Menurut Pak Lano apa yang buat Persebaya ini inkonsisten penampilannya nih? Kalau nggak salah waktu yang masa-masa ngadat itu kan ada beberapa pemain cedera ya. Iya. Kalau nggak salah tuh Rivera apa. Nah itu ternyata pemain tersebut tuh sangat berpengaruh ya pada tim dan nggak ada pelapisnya saat itu kalau diperhatiin. Ya mungkin itu yang paling berpengaruh dan juga mungkin beberapa pemain kalau dari tampilan saya sih mikirnya performanya tidak sesuai ekspektasinya. Apakah benar suatu tim kuat tergantung pada satu orang? Mestinya enggak. Mestinya namanya di mendesain tim bola kan harus ada pelapis ya. Tapi itu kan semua gambling ya, bisa aja yang dicanangkan jadi pelapisnya ternyata tidak memberikan output yang diharapkan di awal gitu. Bicara soal pelapis berarti kan kita bicara soal teknis, soal kualitas pemain. Dan kualitas pemain ini kan semua di bawah tanggung jawab pelatih. Itu? Sejatinya seperti itu. Iya, dia tanggung jawab pelatih. Artinya kan dia yang menyeleksi pemain-pemain untuk bisa masuk ke dalam timnya yang sesuai dengan skemanya segala macam, Pak. Iya, cuma kan Indonesia agak unik, Om. Indonesia kan itu kan hasil persepakatan antara pelatih dan manajemen. Selalu seperti itu kan Indonesia. Tidak pernah ada pelatih diberikan full authority untuk memilih pemain. Aneh ya? Ya, sebenarnya kan manajemen kan tidak boleh ikut campur dalam urusan teknis. Ya boleh aja kalau urusannya budget ya. Boleh aja kalau urusannya budget. Iya. Ya kalau budget nggak masalah. Ya tapi kalau urusan teknis, skill pemain nggak boleh ikut campur kan. Artinya kalau sepanjang pelatih itu menilai bahwa pemain pilihannya ini sesuai dengan skema dia dan akan membuat tim ini kuat kan seharusnya kan bisa dipikirkan oleh manajemen. Ya, tapi juga nggak ada hukumnya Om bahwa hukum tertulisnya tuh nggak ada bahwa semua harus di bawah kendali pelatih dalam soal perebutan pemain. Kan Om juga tahu Liga Italia aja selalu ada namanya sporting director kan di setiap klub yang juga membantu menyusun sebuah tim. Nggak semua murni di pelatih. Nah di kasus Persebaya itu yang saya tahu agak unik gitu kan. Karena saya juga dulu ngalamin waktu saya megang Persebaya tidak 100% ke pelatih. Saya juga ada ikut berdiskusi lah pemain mana yang mesti direkrut kayak gitu. Oke. Ya memang peranan manajemen adalah memang ketika pelatih memilih dia tinggal transaksi aja kan. Transaksi ini kan. Menurut Pak Lando apakah
pelatih sekarang Persebaya nih, Paul Munster merupakan pelatih yang tepat untuk Persebaya? Karena menurut saya kok nih pelatih ini kok tanda kutip angin-anginan ya. Kalau mau bilang bahwa Paul Munster angin-anginan, saya kurang setuju. Oke. Tidak ada satupun pelatih di dunia yang ketika ditunjuk megang satu tim bahwa dia tidak mau membuat tuh tim maksimal mungkin hasilnya. Tapi kan along the way pasti ada kendala-kendala yang muncul. Apakah itu kendala bisa diatasi atau tidak itu kan lain cerita. Tapi perkara apakah dia seorang pelatih yang tepat untuk Persebaya, ini agak susah menjawabnya karena sampai kapanpun tidak pernah akan ada seorang pelatih yang tepat untuk sebuah klub. Karena sebuah klub pasti setiap musim, setiap saat akan mempunyai target tuntutan baik dari pihak klub, manajemen klubnya maupun dari pihak supporternya berbeda-beda. Bahkan kadang-kadang ada yang demand-nya nggak realistis lah, istilah gitu dengan kemampuan klubnya. Jadi kalau dibilang tepat nih, tepat apa dulu Om? Kan gitu. Kan ada juga misalnya pelatih mungkin dia tidak membawa timnya prestasi secara wah, tapi dia bisa membuat tim kondusif selama sekian tahun. Artinya dia juga dekat sama supporter, sama pemain, sama manajemen klub. Jadi seorang bapak kebapaan lah. Itu juga bisa bilang ideal sebenarnya kayak gitu. Tapi apakah dia bisa membawa tim juara? Belum tentu gitu. Nah, patokan dari supporter itu adalah Juara. Itu. Nah, itu jadi beban pelatih berarti. Bukan beban, target pelatih dong. Mestinya kan ketika memegang tim-tim besar seperti Persija, Persebaya, Persib Bandung, itu kan udah nggak lagi bicara targetnya 5 besar atau enggak, juara. Oke. Ya kan? Jangan pernah memegang Persebaya, memegang Persib, Persija, tapi tidak mau target juara. Jangan pernah dong, ya kan? Kalau nggak mau target juara aja jangan pegang tim itu. Nah, memang awalnya targetnya kan juara. Si siapa nih? Paul Paul Munster. Tapi ya sekarang adanya begitu. Iya, ada risiko yang harus diambil ketika dia mengatakan targetnya Persebaya adalah juara. Tapi ketika meleset kan pasti kan akan ada konsekuensinya kan. Artinya akan ada desakan, akan ada protes, akan ada kritik, akan ada hujatan Pasti. dari supporter kan. Apalagi itu Persebaya. Ya kan, apalagi Persebaya yang kita ngeri bener kan. Ya kan, artinya kenapa dia tidak, seorang pelatih kenapa tidak aku akan awali dengan membuat tim ini menjadi tim yang tangguh, tapi aku tidak menjanjikan juara dulu. Hanya kita main di bisa untuk ini, tapi untuk ke depan tim ini punya progres untuk bisa juara. Ya kalau mau begitu latihnya ke diri, jangan latih Persebaya. Nggak bisa Persebaya digituin tunggu waktu. Persebaya itu bukan tim yang tunggu waktu. Gitu. Persebaya itu udah klasifikasinya tuh kayak kalau di Eropa tuh udah kayak Barca sama Madrid lah. Masa tunggu proses? Siapapun itu saat itu juga targetnya apa? Ya juara, nggak ada cerita lain. Berarti Persebaya sama Barcelona sama Madrid sama ya? Dia levelnya untuk di Indonesia ya selevel sudah sama klub besar seperti itu. Jadi bukan lagi tunggu 2-3 tahun. Oke. Sekarang kayak apa? Setelah Ancelotti diberikan Real Madrid ya, misalnya tahun pertama dia nggak juara, ya kan? Tapi dia runner up. Nah, di situ dilihat kalau memang progresnya positif, ya keep for next season kan. Tapi next season juga targetnya masih juara kan gitu. Yeah. Ya gitu. Nah, sekarang tadi balik lagi Paul Munster apa dia tepat? Ya sekarang bukan masalah apakah dia tepat dari terbaik yang ada, enggak. Ya kan? Sekarang dia sudah ada di situ, udah sign kontrak, ya kan? Ya siapapun dia, ya kan? Ya tolong didukung dulu sampai akhir masa kerjanya. Terus itu direview kan? Kalau memang dia misalnya setelah tahun kedua tidak melakukan perubahan signifikan, ya memang harus diberhentikan atau dilepas. Oke, Pak Lano. Pak Lano kan cukup kenal dengan Surabaya. Kita tahu lah, Surabaya, Bandung, Jakarta itu kan banyak legenda-legenda sepak bola yang dari sana. Ya. Apakah menurut Pak Lano sebaiknya Persebaya itu diarsiteki oleh pelatih lokal atau gimana? Gue nggak mau terjebak
dikotomi pelatih lokal pelatih asing ya. Oke. Karena di Persebaya pelatih lokal juga pernah sukses, asing juga pernah sukses. Lokal pernah dibawa sama Rusi Bawang kan, juara. Asing juga sama Jackson pernah juara. Jadi sama-sama pernah membuktikan dirinya, ya kan. Nah di sini tuh ya harus pelatih yang bisa yang bagus tuh ya buat Persebaya, bukan soal lokal atau asingnya, tapi pelatih yang bisa menjadi father figure of a family. Anggap tim Persebaya ini sebuah keluarga besar ya. Ya, dia tuh kepala keluarga itu dia, ya kan. Tapi dia juga bisa menjadi semacam tanda kutip jubir jika berhubungan sama pihak luar. Pihak luar itu siapa? Ya kan? Ya media, ya supporter, ya kan. Nah dan juga bisa menjadi jembatan yang bagus lah antara pemain dengan para manajemen klub. Apakah kira-kira hal itu sudah dilakukan oleh Paul Munster? Nah, belum semuanya sih kalau pilihan saya ya, belum sampai situ. Belum ya? Masih fokusnya hanya ngurusin Klub, tim ya. Oke. Jadi sektor mana yang menjadi titik kelemahan Persebaya musim ini Pak Lano? Udah sih, gue nggak ikutin terlalu banyak Liga 1 ya. Oke. Cuma kalau dari beberapa pertandingan yang agak menjadi sorotan tuh sektor depan, sama belakang. Tapi juga gini, inkonsistensi dari lini tengah juga berpengaruh. Ya. Ketika ada pemain cedera, terus mungkin nggak ada yang bisa backup perannya dia, atau mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Nah, satu jeblok gitu. Jadi sektor mana? Sebuah sektor sih sebenarnya. Tapi ya yang paling utama sih di depan sih. Ya, jadi bahaya banget ya. Artinya kalau menurut saya Persebaya saat ini bukan menjadi tim yang utuh kekuatannya, belum utuh kekuatannya ya, karena ketika satu atau dua pemain cedera atau akumulasi kartu atau kartu merah, langsung pincang kekuatan. Kan harusnya nggak boleh seperti itu kan Pak Lano? Betul. Tapi kan kita kan nggak tahu budgetnya Persebaya itu gimana, terus keadaan. Memang sih saya dengar bahwa Persebaya keadaan keuangannya sangat aman dibanding tim-tim lain ya. Ya. Tapi kan ya sekali lagi kita nggak bisa menjudge begitu aja. Pasti ada faktor-faktor lain yang kita belum mengetahui. Itu yang kita perlu selidikin. Tapi yang pasti yang aku lihat sih ada beberapa pemain yang underperform dan perlu dievaluasi. Oke. Soal pemain asing di Persebaya saat ini, apakah menurut Pak Lano sudah memuaskan atau harus ada perombakan total untuk musim depan? Kita tahu ya Pak Lano, saat ini Bruno itu dia udah cetak 6 gol, 2 assist. Terus Rivera sudah cetak 7 gol, 2 assist, dan Flavio 6 gol, 1 assist, dan Rashid 6 gol, tumbas yang kemarin baru dibeli di winter season. Ya. Itu kan belum mencetak gol. Menurut Pak Lano gimana dengan kualitas pemain-pemain asing yang dimiliki oleh Persebaya? Ada yang bagus, ada yang dipertanyakan lah. Kalau dibilang rombak total, saya atau ya saya tipe orang yang nggak pernah setuju sama sebuah tim dirombak total, ya kan? Yang ada diperbaiki sana sini, dapat ditambal kekurangan-kurangannya. Nah, sebagai wong Surabaya iki, ya, aku ndelok Rivera, aku seneng. Ya, podo aku. Ya, ndelok Bruno, aku seneng. Iya. Ndelok Tumbas, masih nggak nyetak gol, tapi aku seneng ndelok mainnya. Terutama setelah dia mundur ke tengah. Tadi dia awalnya striker, tapi sekarang jadi gelandang. Striker bosok, Cak. Hah? Striker dia bosok, jadi busuk. Striker nggak bisa apa-apa. Ya bosok. Jadi ya karena belum mahamin kultur bola kita. Entah kan dia baru tahu bahwa bola kita di sini kan keras, gitu. Itu pengaruh buat main asing. Kayak gitu. Tapi emang dia gaya mainnya lebih baik di tengah karena dia tipenya maunya dribble kan.
Iya ya, bingung juga bagi saya ketika ketika pelatih ngambil Tumbas, berarti kan dia butuh striker. Tapi ketika Dan dia top skor di Liga Tajikistan. oh iya Top ketika skor top skor kedua kalau aku tapi lupa. ketika di sini dia jadi striker nggak bisa apa-apa. Terus hanya melayu-melayu aja, lari-lari aja. Terus tendangannya juga menurut saya tidak tendangan yang dia punya tendangan tidak punya power gitu loh, ya kan? Tapi gini Om, eh, ini aku nggak tahu tuh bisa dibikin sebagai formula atau enggak ya. Tapi ini pengalaman aku lihat pemain gini. Ada pemain di satu liga dia nggak bagus, Hmm, masuk ke liga lain hmm. lebih bagus. Kenapa bisa begitu? Karena kulturnya Om. Iya. Maksudnya jauh deh lihat Anthony di MU, katro banget tuh. Katro. Sekarang di Real Betis luar biasa main bolanya. Nah, Iya. Boleh. Saya potong sedikit boleh ya? nah, Ya karena Inggris adalah murni Eropa. Karena Betis Euro Latin. ya kan beda main bolanya tuh. Lah iya, Anthony Latin. Lebih connect ke sana Lebih connect. daripada dia main di Inggris yang hanya murni kick and rush yang udah Eropa murni benar itu Ya, dia Eropa paten. Physical game lah. Nah, udah kan physical game orang Latin dibuat physical game. Nggak banyak, nggak semuanya bisa. Iya, nggak semua bisa. Nggak semuanya bisa. Nah, si Tumbas itu kalau aku lihat, Tumbas piro? Siji, loro, telu. Tumbas tuh bahasa Indonesia beli ya. iya. Wake nggo Iya. Ya, dia tipenya gini ya, bukan tipe yang main tembok ya. Ternyata dia bukan tipe seperti itu. Dia tipenya lebih give me the ball, I open space for you lah istilahnya gitu kan. Nah, kalau gitu kan berarti Indonesia lebih contohnya jadi gelandang serang kan. Iya. Ya udah. Ternyata Paul Munster berhasil melihat potensi itu di dalam diri dia, diubah ke gelandang dan dia perform kan. Oh gitu ya. Heeh. Oke, Pak Lano, kalau kita bicara Persebaya yang membanggakan saya adalah saat ini Persebaya mampu menghasilkan 2 pemain muda talenta luar biasa yang sekarang jadi tim intinya timnas di bawah Patrick Kluivert. Ya, Rizky Ridho Ada sama Rizky Ridho dan Marcelo Ferdinand, ya Kak. Kalau seandainya sekarang ditangani oleh Monster, kira-kira ada pemain muda didikan Persebaya yang berpotensi menembus tim utama dan bersinar musim depan nggak? di game Persebaya yang terakhir itu yang aku lihat ya waktu lawan Persib Bandung itu, saya nggak tahu dia tergolong muda atau enggak ya. Tapi saya suka main bolanya dia, si strikernya yang lokal tuh Rizky Dwian namanya. Oke. Itu anak itu bagus menurut saya. Jarang di Indonesia ada pemain lokal tinggi, mainnya efektif, syutingnya bagus. Malah saya bilang kalau dia terus konsisten main tim inti, dipercaya oleh Paul Munster ataupun pelatih berikutnya ke depannya, di Persebaya siapapun itu, dia terus main di starting 11, ya malah mungkin bisa geser Flavio itu, kalau menurut saya. Bisa nembus timnas dia. Gitu ya. Malah mungkin menurut saya hati-hati sama hoki. Dengan kehadirannya Rizky Widian dan kehadirannya Septian Bagaskara, hati-hati hoki sama Sananta. Jangan berpuas diri gitu kan. Ingat ada di belakang lu ada yang udah nembak posisi lu gitu kan. Kayak gitu. Jadi Dwian ya? Dwian. Oke. Saya bilang coach PK itu Patrick Kluivert, keep your eye on him. Persebaya bisa mencetak pemain-pemain muda sehebat Rizky Ridho dan Marcelino. Pak Lano tahu sejauh mana pola pembinaan grassroots Ya kita kan semua tahu bahwa itu kan hasil dari liga internal Persebaya. klub amatir Persebaya yang anggota-anggota Persebaya yang pendiri-pendirinya. Nah itu kan mereka rutin berkompetisi setiap tahun. Nah karena rutin itulah makanya pemain tersebut mendapat jam terbang yang cukup lah untuk ketika masuk usia senior sudah punya pengalaman dalam menghadapi pertandingan. Intinya semua di jam terbang Om. Iya. Ya kan? Masalahnya di Indonesia kan tidak semua daerah memberikan jam terbang yang main bola yang cukup buat para pemain muda, pemain usia dini.
Ya, tapi kalau saya lihat tipikalnya permainan Rizky Ridho, mirip-mirip kayak Bejo Sugiantoro ya. Boleh dia bisa bisa cepat manuver cepat ke belakang. Bejo Tapi kan bahkan aku bilang lebih dari Bejo. lebih hebat Bejo ya. Lebih dari Bejo, karena lebih kuat daripada Bejo. Tapi sayangnya kenapa dia meninggalkan Persebaya? Padahal Persebaya kan besar, kenapa dia harus ke Ya Persija? di zaman sekarang, liga makin profesional, Hmm, yang bicara kan uang om. nggak tahu, saya kalau bicara uang udah nggak ngerti deh. Ya udah kan, ya semua pemain kan berhak untuk mencari yang penghargaan lebih 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 tinggi gitu. Nah, sekarang kalau misalnya Persebaya tidak merasa khawatir soal itu, ya bagus dong. Berarti Persebaya masih mempunyai backupan pemain muda berikutnya yang Iya. bisa jadi bintang berikutnya gitu. Hmm. Tapi saya juga setuju sama Asrul soal itu. Jangan ya udah kalau memang pemainnya misalnya ini kondisinya negonya nggak cocok, terus dia tim lain nawar lebih cocok, ya sudah silakan gitu. Karena kalau bisa harapan saya di situ malah mainnya keluar, main di Eropa. Ya. Profesional ya, dunia profesional ya. Ya lebih tempat dalam kompetisi yang lebih ketat lagi lah saingannya. Seperti itu. Oke Om, Liga Indonesia tinggal 7 pertandingan lagi. Bentar lagi ya. Udah masuki pekan ke 27 kan. Artinya menjelang akhir kompetisi ini justru Persebaya kembali moncer nih. Artinya kayak bangun dari tidur yang nggak panjang sebenarnya. Kemenangan demi kemenangan mereka raih nih, termasuk kemarin kan dia pernah secara mengejutkan mengalahkan Persib 4-1, ya kan. Apakah menurut Om Lano Persebaya punya peluang untuk juara? Ya, mohon maaf nih, tapi saya pesimis soal itu. Nah, kalau menurut saya lihat dari beberapa pertandingan di liga ya, lihat klasemen dan lihat juga calon tim lawan berikutnya, saya melihat bahwa ini bukan lagi kebutuhan 3 tim, enggak. Kebutuhan 2 tim aja, yaitu Persib sama Dewa. Jadi Persebaya udah nggak direken lagi untuk ke mimbar juara. Mimbar juara, saya pribadi maaf kayaknya nggak bisa. Jadi persaingan juara hanya Persib dan Dewa aja ya? Sebelum Dewa. Gitu ya. Ya jarak sama Persib 9 poin. Jarak dengan Dewa kan sekarang jaraknya sama 1 poin. Ya kan? Persebaya kan urutan ketiga 48, Dewa 49, Persib 57. Kan Persebaya sama Dewa masih pepet-pepetan nih, masih ada selisih 1 poin kok. Ya kan? Tapi Dewa punya kedalaman squad lebih bagus timbang Persebaya. Mohon maaf tapi itu fakta yang terjadi saya lihat. Dalam soal kedalaman squad ya, Dewa lebih dalam timbang Persebaya. Apa karena Dewa dihuni oleh pemain-pemain yang memang sudah matang? Kalau matang, maksudnya apa nih, lokalnya atau asingnya nih? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Kalau lokal sama lah ya, Persebaya sama Tapi lebih kualitas Dewa lokalnya daripada Persebaya. jelas. Karena Persebaya kan kebanyakan lokalnya kan binaan. Ataupun Dan satu juga kemarin ngambil dari Madura kan, satu pemain penyerang ngambil dari Madura United kan. Yang lainnya kan pemain binaan. Tapi kan kalau Dewa kan memang pemain yang sudah jadi, karena dia punya finansial yang bagus, dia ambil. Iya. Meskipun memang Dewa juga sebagai tim yang punya akademi yang jalan bagus ya. Ya, Di Persebaya juga punya akademi lah dalam model liga internal itu kan. Tapi gini kenapa aku bilang Dewa lebih bagus dan lebih dalam? Paul Munster baru tahun ini megang Persebaya. Yang older sudah beberapa tahun. Artinya dia sudah sangat mengenal betul anak-anaknya dia. Ya kan? Luar dan dalam tuh. On and off the pitch-nya sudah paham banget tuh. Artinya secara psikologi suasana tim lebih kondusif timbang Persebaya. Satu, kedua pemain ini nggak tahu benar atau enggak, tapi ini ada pengalamannya lah. Pemain mainnya lebih rileks, lebih plong mungkin ya, kalau tekanannya nggak terlalu lebihan dari supporter. Dewa nggak ada supporternya, atau masih ya sedikit lah, ya. Maaf nih bagi anak Dewa, tapi masih sedikit kalian gitu.
Nah, Persebaya kan, Iya. nggak usah pemainnya. Gua aja dulu, wah, ada tiap hari ada aja yang SMS lah, yang inilah, ya kan gitu. Ya, karena kepedulian sama Persebaya. Iya, nggak apa-apa, itu peduli bagus. Tapi Iya, iya. kadang-kadang kan tuh membebani pemain kadang-kadang gitu. Ya, tapi seenggaknya meskipun Persibaya dinilai Pak Lano belum bisa untuk menggapai juara, tapi setidaknya dengan dia berada di papan atas bisa menjadi modal mereka untuk melakukan pembenahan, perbaikan untuk ke musim ke depan. Iya, harus. Oke, kalau gitu buat pendukung Persebaya. Nah, gue tahu kapan juaranya gitu kalau gitu. Ya, kapan juaranya kok gitu? Bahkan gua nih, Nah, 2 musim lagi. tunggu 2 musim lagi Persebaya bakal juara. Oke, sampai di sini perbincangan saya dengan Pak Lano Mardika. Terakhir, penting tuh, 2 tahun lagi Persebaya juara. Sabar Yore, sun Pak Lano. Makasih banyak Pak Lano, sun. Thank you.